Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Sehat. Bagaimana pagi tadi, sudah makan? Sudah. Oke. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulaikan proses pembelajaran kita, sebaiknya kita akan menyerahkan diri di tangan Tuhan. Ini Ibu percayakan salah satu daripada siswa-siswi kami untuk membawakan kita dalam doa. Untuk doa pembukaan. Oke, silakan di depan. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Doa dimulai. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih atas pertolongan-Mu di mana dari rumah perjalanan hingga sampai di sekolah yang kami cintai ini. Ya Tuhan, itu semua bukan karena kekuatan kami, melainkan belas kasih-Mu kepada kami semua. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memuliakan mata pelajaran kami, agar apa yang diberikan Ibu nanti bisa kami tanamkan di dalam hati kami masing-masing. Ya Tuhan, untuk kami semua, kami serahkan jiwa raga kami, dan datanglah di tengah-tengah kami Tuhan, agar bisa kami memahami dengan baik. Ya Tuhan, hanya ini doa anak sesingkat ini, dan dilandaskan melalui Yesus Kristus, Juru penebus dosa kami. Amin. Amin. Oke, pada pagi hari ini Ibu akan mengecek daripada kehadiran daripada siswa-siswi kami kelas 8A. Ya, silakan didengarkan namanya nanti ya. Bu. Anselmus, Ada, Bu. Abner, Ada, Bu. Agnes Waluhu, Ada, Bu. Anissa, Ada, Bu. Charlene Damai, Ada, Bu. Cindy, Ada, Bu. Dede, Ada, Bu. Enlifer, Ada, Bu. ya, Hilaria, Hermina Waluhu, Madala, Ada, Bu. Mesti Jernih, Ada, Bu. ya, Trisna, Ada, Bu. Rai Samson, Ada, Bu. Salom Christian, Ada, Bu. Selvin, Ada, Bu. Tri Emmanuel. Ada, Bu. Ya, Ibu lihat bahwa anak-anak kami semuanya pada pagi hari ini semuanya hadir, biarpun cuaca hujan tadi pagi agak ada kendala kita untuk masuk sekolah, dan pada hari ini semua anak-anak kami semua pada pagi hari ini hadir semua. Untuk itu biar kita lebih semangat lagi, anak-anak kami mau bernyanyi? Mau. Ya, ini adalah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, ini nanti dipercayakan salah satu daripada siswa-siswi kami untuk memimpin kita untuk menjadi didikan di depan ini. Siapa? Oke, silakan. Teman-teman, mari kita berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, 3 ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau sambil menyambut menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke,
kelengkapan seperti buku kelas 8 dan pulpen dan juga kerapian daripada siswa-siswi kami supaya dilengkapi. Ya, silakan dikeluarkan bukunya dan silakan rapikan bajunya. Biar pada pagi hari ini proses pembelajaran kita berjalan dengan baik. Sudah? Sudah. Resman sudah keluarkan bukunya? Oke. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulaikan proses pembelajaran kita, Ibu tanyakan, ya, apa saja materi kita pada minggu yang lalu? Ya, yang pertama ini. Faktor pendorong dan pengaruh kerjasama di negara ASEAN. Oke, faktor pendorong dan penghambat pada negara ASEAN. Siapa? Oke, silakan. Interaksi antara negara-negara ASEAN. Oke, terima kasih. Siap. Anak-anak kami masih ingat ya proses atau pembelajaran kita pada minggu yang lalu. Apa itu tentang interaksi antara negara-negara ASEAN dan faktor pendorong dan penghambat dalam negara ASEAN. Oke, pada pagi hari ini, ya, pada pagi hari ini kita mempelajari tentang mobilitas sosial. Ya, dengar-dengar mobilitas sosial? Dengar. Ya, sudah pernah dibaca? Sudah. Ya, karena sudah pernah dibaca, ada yang bisa memberikan tanggapan, ya, yang bisa memberikan penjelasan tentang apa itu mobilitas sosial. Ya, dimulai dari Angga Zenwan. Mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Oke, terima kasih. Masih ada? Ya. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang dari kelompok orang satu yang lain dengan lapisan yang lain. Oke, terima kasih. Ya, seperti yang dikatakan teman-teman kalian, ini adalah tentang mobilitas sosial, ya, yang kita pelajari pada hari ini. Di mana mobilitas sosial dari bahasa Latin ada itu mobilis, ya, mudah dipindah-pindahkan atau banyak bergerak. Oke, atau sosial atau seseorang, kelompok atau orang. Jadi mobilitas sosial itu adalah perpindahan posisi seseorang dari kelompok lapisan yang satu ke lapisan yang lainnya. Perpindahan posisi. Bisa perpindahan posisi itu dari orang kaya menjadi orang miskin. Itu nanti yang kita pelajari pada hari ini. Ada bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ada secara vertikal dan juga ada secara horizontal. Ya, itu nanti langkah-langkah yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, pada pembelajaran kita pada pagi hari ini juga perlu Ibu memberitahukan apa saja tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang mobilitas sosial. Itu adalah setelah mengikuti pembelajaran melalui model problem based learning, peserta didik kelas 8. 1. Bisa menjelaskan pengertian mobilitas sosial dengan Tepat. Kedua, menelaah bentuk-bentuk mobilitas sosial dengan Benar. Ketiga, menganalisis faktor pendorong
sosial dengan baik. Melakukan tugas individu, siswa dapat mengerjakan soal tentang mobilitas sosial dengan tepat. Nanti adalah ini yang harus kita capai dalam suatu proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, pada poin yang keempat melalui presentasi. Nanti Ibu akan memberikan, ya, membagikan kelompok buat anak-anak kami dan mempresentasikan di depan. Ya, itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sudah jelas? Sudah. Oke, pada pembelajaran kita pada pagi hari ini juga, ya, Ibu harapkan ya adanya semangat dari anak-anak kami semuanya. Ya, semoga proses pembelajaran nanti dapat berjalan dengan baik, ya. Dan pada materi kita pada pagi hari ini, Ibu beritahukan bahwa ya pada teknik penilaian ada teknik penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan, dan sosial. Ya, dimana nanti pada proses pembelajaran ini Ibu akan ya menilai daripada sikap anak-anak kami, pengetahuan anak kami, keterampilan anak-anak kami dalam menyampaikan sesuatu. Untuk itu, pada proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari ya kita ikuti, ya kita juga buat anak-anak kami semuanya supaya tetap diperhatikan yang namanya buku tentang mobilitas sosial. Oke, pada pagi hari ini ya Ibu akan memutarkan video tentang kegiatan mobilitas sosial. Nah, mau menyaksikan video? Mau. Oke, mari kita saksikan bersama. Oke. Silakan diperhatikan ya. Belajar dari biografi Bapak Khairul Tanjung, si anak singkong. Sang pendaki tangga kesuksesan dari pekerja serabutan hingga mempunyai kerajaan bisnis di berbagai bidang. Dan kesuksesannya itu dimulai dari nol. Julukan si anak singkong yang disematkan kepada Khairul Tanjung dikarenakan beliau memiliki latar belakang keluarga yang sederhana. Mari kita simak kisahnya agar dapat menginspirasi kita semua. Khairul Tanjung bukanlah anak dari seorang pejabat negara atau dari keturunan pengusaha. Beliau terlahir dari keluarga sederhana dan memiliki 6 saudara. Kehidupan yang sangat sederhana tidak membuat Khairul Tanjung putus asa. Beliau tetap berusaha menempuh pendidikan dengan baik. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA, Khairul Tanjung bertekad melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas dengan mengambil jurusan kedokteran gigi di Universitas Indonesia pada 1987. Pada masa kuliah, beliau tidak mau membebani orang tuanya dengan biaya kuliah dan biaya hidup. Beliau berusaha keras dan mencari cara agar dapat membiayai dirinya sendiri, seperti jualan buku-buku kuliah, jualan kaos, jasa fotokopi, dan lain-lain. Dengan semangat yang tinggi, akhirnya Khairul Tanjung memperoleh predikat mahasiswa teladan tingkat nasional untuk periode 1984 sampai 1985. Setelah menyelesaikan kuliah, Khairul Tanjung mulai serius terjun ke dunia bisnis dan merintis dari awal dengan membuka toko
dengan menjual peralatan kedokteran dan laboratorium. Namun, pada akhirnya usaha tersebut bangkrut. Namun, kegagalan tersebut tidak membuat beliau putus asa. Khairul Tanjung bangkit dan memulai usaha bersama 3 temannya dengan membuat perusahaan PT Pariarti Sindutama yang bergerak di bidang ekspor sepatu. Usaha tersebut terbilang sukses, namun Khairul Tanjung kurang puas. Pada akhirnya beliau memutuskan untuk berpisah dengan ketiga temannya karena ingin membangun usaha secara mandiri. Dengan keahlian dan semangat kerja keras, kesuksesan pun perlahan datang menghampirinya. Beliau sukses membangun para grup dengan nama perusahaan Para Inti Holindo. Pada 1 Desember 2011 berubah nama menjadi CT Corp yang dikenal hingga sekarang. CT Corp sendiri terdiri dari 3 perusahaan, yaitu Megacorp, CT Global Resource, dan Transcorp atau Trans TV. Beliau sebenarnya lebih gemar melakukan akuisisi terhadap perusahaan-perusahaan lain, seperti Bank Karman berubah nama menjadi Bank Mega. Beliau juga membeli sebagian besar saham dari Carrefour Indonesia, hingga Trans TV dan Trans 7. Namun perjalanan dari perusahaan ini tidak semulus yang dikira. Bapak Khairul Tanjung jatuh bangun dan kerja keras untuk membesarkan perusahaan tersebut. Seiring berjalannya waktu, Trans TV terus berkembang dan mencapai puncak kesuksesannya pada tahun 2008. Tidak puas dengan satu channel TV saja, Khairul kemudian mengambil alih saluran TV 7 dan merubah namanya menjadi Trans 7. Mulai dari situlah Trans TV dan Trans 7 dapat menyumbang kekayaan terbesar dengan pendapatan mencapai triliunan rupiah. Hingga saat ini Bapak Khairul Tanjung tercatat salah satu orang terkaya di Indonesia. Menurut Bapak Khairul Tanjung, modal memang penting dalam sebuah bisnis. Namun, kemauan dan kerja keras adalah hal lain yang wajib dimiliki oleh seorang pengusaha. Yang terpenting dalam sebuah bisnis menurut beliau adalah mengembangkan jaringan atau networking seluas-luasnya. Mendapatkan mitra kerja yang handal dan profesional adalah segalanya dalam bisnis. Membangun kepercayaan pasar sama pentingnya dengan membangun integritas. Bagi generasi muda yang akan terjun ke dunia bisnis, si anak singkong ini berpesan agar generasi muda bersabar dan menapaki tangga kesuksesan satu persatu. Karena membangun bisnis itu butuh proses panjang. Jangan sampai terpancing untuk menggunakan jalan pintas atau instan. Menurut beliau, Anda tidak perlu malu untuk melakukan usaha dengan modal kecil dan untung yang kecil. Karena beliau pun mendapatkan keuntungan pertamanya sebesar Rp150. Sangat kecil, Bu. Demikian sekilas kisah sukses Bapak Khairul Tanjung si anak singkong. Semoga dapat menjadi inspirasi untuk sobat semua. Oke sobat, ikuti terus. Oke, bagaimana sudah menyaksikan video tadi? Sudah. Pada video yang sudah Ibu putarkan itu adalah suatu mobilitas sosial yang dilakukan atau yang dialami oleh Khairul Tanjung. Oke, setelah kita amati ini, adakah di antara anak-anak kami yang bisa menjelaskan secara singkat tentang video tentang mobilitas sosial yang Pak Khairul Tanjung? Oke, silakan. Setelah saya mengamati video tersebut, Khairul Tanjung setelah selesai kuliah, Khairul Tanjung pindah ke dunia bisnis. 2. Usaha Khairul Tanjung bangkrut. 3. Khairul Tanjung bangkit dari kegagalan dan tidak putus asa, dan akhirnya Pak Khairul Tanjung menjadi sukses. Ya, berikan tepuk tangan. Masih ada yang bisa menceritakan secara singkat? Oke, silakan. Hasil pengalaman saya pada video tersebut yaitu 1. Pak Khairul Tanjung beliau
terlahir dari keluarga sederhana. 2. Khairul Tanjung tetap berusaha. 3. Khairul Tanjung sekolah di universitas jurusan kedokteran gigi. Oke, berikan tepuk tangan. Oke, seperti yang teman-teman kalian ya sampaikan, ya Khairul Tanjung. Ya, kalau kita amati, ya Khairul Tanjung ini adalah hanya orang yang biasa. Khairul Tanjung ini adalah yang membuka bisnis suatu hari bangkrut. Ya, Khairul Tanjung juga tidak pernah putus asa. Sehingga dia tetap berusaha menjadi seorang orang sukses. Mobilitas sosial yang dilakukan oleh Khairul Tanjung itu adalah mobilitas sosial vertikal ke atas. Dari orang yang biasa menjadi orang yang sukses. Oke, pada pagi hari ini, ya karena kita sudah menyaksikan video dan sekarang Ibu bagikan kelompok. Karena kita sebanyak 18 orang dan Ibu bagikan menjadi 4 kelompok. Ya, Ibu mulai dari sebelah kanan Ibu. Ya, Ibu percayakan di sini menjadi kelompok 1. Dan Ibu percayakan yang menjadi ketuanya si Abner Niko Zewang. Siap Abner? Oke, siap jadi ketua. Di sini, ini Ibu jadikan kelompok 2. Ya, siapa yang siap jadi ketua kelompok di sini? Ya, siapa? Enliven yang menjadi ketua kelompok. Ini kelompok 3. Ya, kelompok 3. Ya, yang diketuai oleh Hilarian. Ini kelompok terakhir. Ya, kelompok 4 yang diketuai oleh Tri Emmanuel. Oke, sebelum Ibu bagikan kelompok, sekarang silakan membentuk kelompok masing-masing. Dimulai dari sekarang. Silakan membentuk kelompok bersama teman-teman. Ya, sudah Ibu bagikan kelompok. Geser lagi nak, ini biar bisa lewat di situ ya. Oke. Ini adalah LKPD. LKPD-nya adalah Lembar Kerja Peserta Didik. Ini nanti silakan dikerjakan setiap satu kelompok. Ya, ini cara petunjuk pengerjaan. Tuliskan nama lengkap pada lembar jawaban yang telah tersedia. Kedua, tuliskan jawaban Anda secara sistematis dan jelas. Ketiga, tugas kerjakan secara berkelompok. Langkah-langkah kegiatan seperti yang tertera di LKPD. Ya, sekarang Ibu bagikan LKPD mulai dari kelompok 1. Ya, silakan dikerjakan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, buat kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ya, silakan dikerjakan ya LKPD yang sudah Ibu bagikan secara bersama-sama. Ya, nanti kalau ada kewalahan atau ada
Ya, ada yang perlu ditanyakan pada LKPD sebelum kita mulai? Tidak? Tidak. Sudah jelas? Sudah. Siap untuk mengerjakan? Siap. Oke, silakan dikerjakan. Ya, sekali lagi kalau ada kesusahan dalam mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan tentang materi kita pada pagi hari ini tentang mobilitas sosial. Ya. Ada di situ kegiatan 1 ada sebanyak 3 pertanyaan. Kegiatan 2 ada 2 pertanyaan. Ya, silakan masing-masing kelompok itu ya mengerjakan berdasarkan kasus yang telah Anda baca pada cerita yang ada di LKPD. Ya, silakan dikerjakan bersama kelompoknya. Silakan dicermati, silakan dibaca dengan jelas apa itu LKPD. Ya, apa isi daripada LKPD? Silakan dikerjakan ya. Ya. Resmar, ya silakan dikerjakannya bersama dengan teman-teman. Ya, permasalahan kasus pertama ada sebanyak 3. Ya, ketua kelompok tetap semangat ya. Jangan lupa ya nama-nama temannya dalam kelompok silakan ditulis. Ya, nanti kalau sudah selesai ya bisa dipresentasikan kepada teman-teman semua.
Oke, kelompok satu tetap semangat ya, silakan dikerjakan. Ya, sekali lagi, kalau ada yang tidak mengerti dengan lembar kerja yang sudah Ibu bagikan, silakan ditanyakan sama Ibu ya. Ya, dan Ibu harapkan juga buat setiap kelompok silakan berdiskusi ya dengan baik bersama teman kelompoknya. Sudah jelas? Mau selesai ya? Ya. Sudah bagus kelompok 2 ya. Ya. Lembar kerja mereka sebentar lagi siap untuk dipresentasikan. Ya, sedikit lagi waktu mengerjakannya ya. Nanti silakan dipresentasikan mewakili dari teman-temannya kelompok. Nah, silakan nanti ketua kelompok atau bisa juga anggota yang bisa menyajikan hasil diskusinya tentang kasus pertama dan sampai kasus kedua tentang kegiatan mobilitas sosial sesuai pada materi kita pada pagi hari ini.
lagi. Jangan lupa nanti tulis nama dan anggota kelompokmu. Ya, mau selesai di kelompok 1 ya. Semangat kelompok 1 luar biasa. Kelompok 4 ada sebanyak 5 orang. Mudah-mudahan akan selesai juga. Ya. Kelompok 3 tetap semangat, silakan dikerjakan. Ya. Kalau nanti sudah siap, ya silakan dipresentasikan. Tiga. Oke, bagaimana kelompok 1 siap? Siap. Kelompok 2? Siap. Kelompok 3? Siap. Kelompok 4? Siap. Ya, karena ya LKPD atau kerja diskusi kelompok daripada anak-anak kami semuanya sudah siap, dan pada kesempatan ini Ibu akan memberikan kesempatan ya kepada siswa-siswi kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, ini dipercayakan mulai dari kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil LKPD yang sudah dikerjakan bersama-sama dengan kelompoknya. Dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kami untuk menyajikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Dan sebelumnya yang terhormat Ibu Pengasuh Mata Pelajaran IPS dan teman-teman semua, sambutlah salam kami dalam bahasa daerah Chinese. Ya aho. Baik, langsung saja yang penyaji pertama yang disampaikan oleh teman kami Agnes. Baik, menurut kami contoh mobilitas sosial dari kasus 1 adalah mobilitas vertikal ke bawah atau social thinking, karena orang tuanya tidak bisa menyekolahkannya ke jenjang SMA. 2. Contoh mobilitas sosial dari kasus 2 adalah mobilitas vertikal kasus atau kata ke bawah.
atau social living di universitas ternama di Mesir. Ketiga, menurut kami contoh mobilitas sosial dan ketiga adalah mobilitas horizontal karena Pak Joko dipindahkan ke SD lain dengan lapisan yang sama. Baik, penyaji kedua yang disampaikan oleh kawan kami, Ansel. Ya, dilanjutkan. Oke, yang besar suaranya. Setelah kami amati dari kasus tersebut, di mana bentuk mobilitas yang mereka lakukan dari orang miskin menjadi orang sukses, yaitu bentuk mobilitas vertikal ke atas atau social living. Karena Bapak Yesus terdorong keluarga kurang mampu yang bersusah payah untuk menyekolahkan anaknya hingga menjadi dokter yang sukses. Pada kisah Bapak pemungut sampah, mereka susah sekali atau dari keluarga sederhana dan dengan kegigihannya dan semangatnya untuk menyekolahkan anak sehingga anaknya menjadi sukses. Maka penyebabnya itu kemiskinan atau keluarga kurang mampu. Oke. Baik, demikianlah hasil diskusi kami dari kelompok 1. Jika ada pertanyaan dari teman-teman dipersilakan. Ada? Ya, silakan. Apa faktor pendorong dari mobilitas sosial? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dan pertanyaan dari teman kami dari kelompok 4 akan dijawab oleh teman kami di sini. Pada teman kami dipersilakan. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Contoh faktor pendorong mobilitas sosial yaitu faktor struktural, faktor individu, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, dan kemudahan dan akses pendidikan. Demikian. Oke, terima kasih. Baik, demikianlah hasil diskusi kami dari kelompok 1. Jika ada kelemahan dan kekurangan kami mohon maaf. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Yahoo! Oke, terima kasih buat kelompok 1. Dan sekarang Ibu berikan kesempatan buat kelompok 2 untuk menyajikan hasil diskusinya. Ya, kepada kelompok 2 silakan maju di depan. Oke, kelompok yang lain, kelompok 2, 3 dan juga yang 1. Ya, silakan yang diperhatikan presentasi dari bagaimana kelompok 2. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Sebelumnya, yang kami hormati Ibu Pengasuh Mata Pelajaran PS dan teman-teman semua. Sambutlah salam kami dalam bahasa daerah kita Nias. Yahoo! Baik, langsung saja. Yang membacakan hasil kegiatan 1 yaitu Anissa Priscilla. Saya langsung saja kasus pertama. Menurut kami, mobilitas yang dialami Ridwan yaitu mobilitas vertikal ke bawah atau social thinking, karena orang tuanya tidak bisa menyekolahkannya ke jenjang SMA. Kasus kedua, menurut kami, mobilitas yang dialami Rudi yaitu mobilitas vertikal ke atas atau social thinking, karena Rudi mendapatkan beasiswa untuk menyelesaikan pendidikan S1 dan S2-nya di universitas ternama di Mesir. Kasus yang ketiga, menurut kami mobilitas yang dialami Pak Joko yaitu mobilitas horizontal, karena Pak Joko dipindahkan ke SD dengan lapisan yang sama. Baik, yang membacakan kegiatan kedua yaitu Shalom Christian Bull. Oke, silakan Shalom, besarkan suaranya untuk bisa dengar. Akan membacakan kegiatan kedua yaitu menurut kami bentuk-bentuk mobilitas yang mereka lakukan yaitu di mana dari orang miskin menjadi orang sukses. Bentuk mobilitasnya yaitu mobilitas dinding vertikal ke atas. Kedua, menurut kami pada kisah Bapak pemulung sampah, mereka susah sekali atau dari keluarga kecil. Dengan kegigihannya dan semangatnya untuk menyekolahkan anaknya sehingga anaknya menjadi sukses. Faktor penyebabnya yaitu kemiskinan atau keluarga yang kurang mampu. Baik, sampai di sini hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman semua, silakan. Ada pertanyaan? Tidak, sudah jelas? Sudah. Oke, buat kelompok 2, mari kita berikan tepuk tangan. Kami, kalau ada jika ada kesalahan kami mohon maaf. Atas perhatiannya
suara untuk mempresentasikan. Maju lagi di depan. Oke, biar lebih. Oke, sudah? Oke, dipersilakan. Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kami untuk menyajikan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu Pengasuh Mata Pelajaran IPS dan teman-teman semua. Alhamdulillah, salam saya dalam bahasa daerah kita Siau. Sebagai pengaji pertama yaitu Erwina Walu. Baik, saya akan menjelaskan hasil diskusi kami yaitu dari kasus tersebut yang disebutkan mobilitas apa yang mereka alami di setiap kasus tersebut. Kasus satu, menurut kami, mobilitas yang dialami Ridwan adalah mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Karena orang tuanya tidak bisa menyekolahkan dia di jenjang SMA. Kasus kedua, menurut kami, mobilitas yang dialami Rudi adalah mobilitas ke atas atau social climbing. Karena Rudi merupakan pelajaran yang sangat berprestasi, sehingga Rudi mendapatkan beasiswa untuk menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di universitas bernama di Mesir. Kasus ketiga, menurut kami, mobilitas yang dialami Pak Joko adalah mobilitas horizontal. Karena Pak Joko merupakan seorang guru matematika di SD Maju sekali. Namun pada tahun kedua Pak Joko dipindahkan di SD Maju berkali-kali. Namun Pak Joko tetap saja menjabat sebagai guru matematika di SD Maju berkali-kali. Sebagai pengaji kedua yaitu Dede Mulyawati. Oke, silakan dilanjutkan. Ya, besarkan suaranya. Baik, saya akan menjelaskan bentuk-bentuk mobilitas sosial, yaitu bentuk mobilitas yang mereka lakukan dari orang miskin menjadi orang sukses, yaitu bentuk mobilitas vertikal ke atas atau social climbing. Dan Bapak tergolong sebagai keluarga kurang mampu yang berusaha payah menyekolahkan anaknya hingga menjadi dokter sukses. Dua, pada kisah Bapak mengut sampah, mereka susah sekali atau dari keluarga kecil. Dengan kegigihannya dan semangatnya untuk menyekolahkan anaknya sehingga anaknya menjadi sukses. Faktor penyebabnya yaitu kemiskinan atau keluarga yang kurang mampu. Demikian. Sampai di sini di hasil diskusi kami dari kelompok 3. Bila ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Oke, silakan sambil. Jelaskan apa itu mobilitas sosial. Pada kami di sini. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Oke, bagaimana kelompok belah? Jelas. Sampai di sini hasil diskusi kami dari kelompok 3. Atas kelemahan dan kekurangan saya mohon maaf. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih. Oke, sekarang kelompok yang terakhir. Ya, ini adalah kelompok Tri Emanuel dan bersama teman-teman ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan di depan. Silakan dimulai ketua. Baik, terima kasih kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 2, kelompok 4. Sebelumnya yang kami hormati Ibu Pengasuh Mata Pelajaran IPS dan teman-teman. Sambutlah salam kami dalam bahasa daerah kita Nias. Jauh. Baik, langsung saja sebagai penyaji pertama yaitu Madala Valeria Krispinzan. Dan teman kami dipersilakan. Menurut kami dari kasus 1, mobilitas yang mereka alami adalah mobilitas vertikal ke bawah. Mengapa? Karena orang tua Ridwan tidak mampu menyekolahkan Ridwan sampai jenjang SMA. Menurut kami
yang mereka alami adalah mobilitas vertikal ke atas. Mengapa? Karena Rudy orang yang berprestasi sehingga mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan S1 dan S2. Menurut kami dari kasus 3, mobilitas yang mereka alami adalah mobilitas horizontal. Mengapa? Karena Pak Joko dipindahkan ke SD yang lain tetapi dengan jabatan yang sama. Baik, sebagai penyaji kedua itu mesti jadi Berdasarkan kasus yang telah kami baca, 1. Analisislah bentuk-bentuk mobilitas sosial serta tentukan bentuk mobilitas sosial berdasarkan kasus tersebut. Setelah kami analisis dari kasus tersebut, di mana bentuk-bentuk mobilitas yang mereka lakukan dari orang miskin menjadi orang sukses, yaitu bentuk mobilitas vertikal ke atas atau sosial celimbing, karena Bapak Sus tergolong keluarga kurang mampu bersusah payah untuk menyekolahkan anaknya hingga menjadi dokter yang sukses. 2. Jelaskan bagaimana mereka mengalami mobilitas sosial. Apa faktor penyebabnya? Pada kisah bapak pemungut sampah, mereka susah sekali atau dari keluarga kecil. Dengan kegigihannya dan semangatnya untuk menyekolahkan anaknya sehingga anaknya menjadi sukses. Faktor penyebabnya yaitu kemiskinan atau keluarga yang kurang mampu. Oke. Baik, sampai di sinilah hasil diskusi kami dari kelompok 4. Jika ada pertanyaan atau tanggapan kepada teman kami, silakan. Ada? Iya. Sudah jelas? Sudah. Oke, lanjutkan. Baik, sampai di sinilah hasil diskusi kami dari kelompok 4. Jika ada kesalahan atau kelemahan, kami mohon maaf. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Yahoo! Ya. Kelompok tadi kembali. Luar biasa ya, semangat dari kelompok 4 ya, kelompok terakhir dan juga kelompok 1, 2, dan 3 dan 4 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya pada hari ini. Ya, Ibu akan menjelaskan tentang yang sudah anak-anak kami kerjakan dengan baik. Ya, dikatakan sudah anak-anak kami kerjakan dengan baik semaksimal mungkin. Ya, kegiatan 1. Apa yang dikatakan pada kegiatan 1? Ya, Ridwan adalah seorang anak petani. Ia sejak kecil belajar dengan giat untuk meraih cita-citanya menjadi insinyur otomotif. Ia pun memulai dengan selalu memperhatikan montir-montir di sekitar rumahnya, memperbaiki kendaraan roda 2, sedikit demi sedikit akhirnya memahami. Namun Ridwan harus menahan dulu cita-citanya lantaran orang tuanya tidak bisa menyekolahkan di jenjang SMA. Itu adalah suatu kegiatan mobilitas sosial yang dialami oleh Ridwan disebabkan karena orang tua tidak mampu. Ya, sehingga mobilitas yang dilakukan oleh Ridwan itu adalah mobilitas ke bawah. Tidak tercapai yang namanya cita-cita. Itu adalah kasus pertama. Kasus kedua, Bang Rudi atau Rudi merupakan pelajar yang sangat Berprestasi. Setiap tahun ia selalu juara kelas. Rudi mengisi waktu sehari-hari dengan banyak membaca dan belajar daripada bermain dengan teman sebayanya. Pada akhirnya Rudi mendapatkan beasiswa untuk menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di universitas ternama di Mesir. Ya, kalau kita lihat Rudi ini adalah seorang yang jujur, ya, yang tidak memfungsikan waktunya untuk bermain, ya, sehingga dia bisa menyelesaikan sekolah S1 sampai dengan S2. Itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh Rudi sehingga tergolong di situ yaitu mobilitas vertikal ke atas. Dari
sosial yang dilakukan oleh Pak Joko dari sekolah SD. Pak Joko guru di sekolah SD. Jadi pindahkan juga di sekolah SD. Tergolong tentang mobilitas sosial horizontal atau mendatar atau tidak berubah. Oke, itu adalah kegiatan satu yang sudah anak-anak kami kerjakan. Pada kegiatan 2 ada Pak Wiska. Ya, Pak Wiska ini adalah orang yang tidak mampu. Ya, sehingga rumahnya pun dikontrakan. Ya, dan bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang kedokteran. Ya, itu adalah cerita pada kasus kedua. Oke, pada hari ini ya Ibu sampaikan buat kelas 8A ya bahwa yang sudah Anda kerjakan, yang sudah Anda presentasikan pada pagi hari ini, Ibu katakan itu sudah bagus. Ya, dan itu sudah mengerti, memahami apa yang sebenarnya itu mobilitas sosial. Dengan materi kita pada hari ini, ya, ada yang perlu ditanyakan? Tidak? Sudah jelas? Oke, karena sudah jelas materi kita pada hari ini, ya, kita bersama-sama menarik kesimpulan. Ya, di sini ya adakah di antara anak kami ya yang bisa menyampaikan, ya, yang bisa menarik atau memberikan tanggapan tentang kesimpulan kita pada pagi hari ini? Ada? Oke, silakan. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu pertama, mobilitas sosial tentunya posisi seseorang dari lapisan yang satu dengan yang lainnya, di mana pada kehidupan sehari-hari mobilitas sosial tidak pernah terlepas dari diri seseorang yang terdampak. Yang kedua, faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial yaitu faktor pendorong mobilitas sosial itu satu, faktor struktural, faktor individu, faktor sosial, faktor ekonomi, dan kemudahan dalam akses pendidikan. Faktor penghambat mobilitas sosial yaitu satu, kemiskinan, dua, diskriminasi. Oke, terima kasih. Ya, kesimpulan kita seperti yang sudah anak kami sebutkan. Ya, mobilitas sosial adalah suatu perpindahan posisi seseorang dari kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Ya, mobilitas sosial juga tidak pernah terlepas daripada kehidupan seseorang. Itu ada faktor-faktor mobilitas sosial. Ya, faktor-faktor ada faktor pendorong dan juga ada faktor penghambat. Faktor pendorong tentang faktor struktural, faktor sosial, faktor politik, faktor pendidikan, faktor individu, faktor ekonomi. Ya, ada lagi faktor penghambat. Faktor penghambat mobilitas sosial. Ada satu kemiskinan. Kedua, diskriminasi. Itulah kesimpulan materi kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, Ibu harapkan bahwa proses pembelajaran kita tentang model problem-based learning ini, ya, Ibu harapkan dapat diterapkan dan dapat menyenangkan dan dapat bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan ini, Ibu berikan pesan moral. Ya, pesan moral yang Ibu berikan pada pagi hari ini yaitu, ya, silakan yang melakukan
kegiatan mobilitas dengan baik. Ya, silakan kita mulai kesuksesan. Ya, jangan nanti anak-anak kami, orang tua saya tidak mampu, saya tidak mau sekolah. Kita sudah mempelajari bahwa orang yang tidak mampu, kalau ada kemampuan daripada pribadi kita, ya sudah pasti bahwa bisa kita menjadi seorang sukses. Yang Ibu harapkan buat anak-anak kami semuanya, supaya bisa nanti ke depannya menjadi orang-orang yang sukses. Oke, pada pagi hari ini untuk Ibu melihat bagaimana kemampuan ya daripada individu anak-anak kami semuanya. Ini ada soal sebanyak 5. Ya, silakan dikerjakan. Dan kalau sudah siap nanti silakan dikembalikan sama Ibu melalui ketua kelas. Silakan dikerjakan. Ini adalah kegiatan individu anak-anak kami yang harus anak-anak kami kerjakan. Ya, ini kelompok ya, silakan dikerjakan. Ya, kegiatan individu ini adalah untuk melihat kemampuan daripada individu anak-anak kami setelah kita mengerjakan atau setelah kita belajar tentang mobilitas sosial. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan secara individu atau pribadi. Ya. Sudah? Sudah. Ya, silakan dikumpulkan melalui ketua kelompok yang tadi. Ya, silakan ketua kelompok serahkan di depan tugas individu daripada teman-teman kamu. Silakan. Silakan di depan. Oke, karena tugas individu sudah dikumpulkan dan minggu depan hari Jumat kita bertemu kembali dalam proses pembelajaran IPS. Nanti pembelajaran kita pada minggu depan tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Untuk itu pada pagi hari ini kita cukupkan, dan pada kesempatan ini sebelum kita mengakhiri, ya Ibu harapkan dari salah seorang anak kami untuk membawa kita dalam doa.
Oke, silakan nak ke depan. Ya, mari kita berdoa karena pembelajaran kita pada hari ini sudah berjalan dengan baik. Baik teman-teman, harap tenang, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Bapa kami yang ada di surga, puji syukur kami panjatkan Tuhan, di mana tadi kami memulaikan proses pembelajaran kami hingga sampai kami mengakhirinya. Ya Tuhan, tiada balasan kepada kami selain bersyukur atas berkat dari kami yang berkuasa. Ya Tuhan, kini hari ini atas pelajaran diberikan oleh ibu guru kami supaya tertanamkan di hati pikiran kami, agar menjadi bekal di masa depan yang akan datang. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu, kami mau menyerahkan seluruh jiwa raga kami ke dalam tangan-Mu, agar semua aktivitas yang kami lakukan bisa sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, inilah doa anak-Mu yang sempurna ini, janganlah kehendak kami melainkan kehendak Bapa di atas kerajaan surga. Amin. Oke, silakan. Baik, pada pagi hari ini kita cukupkan, dan atas perhatian daripada anak kami semuanya, ibu ucapkan terima kasih. Ya Akomu. Ya